Shalom saudaraku, ada pasangan suami istri sedang bertengkar. Persoalan mereka sebenarnya sepele, tapi menjadi besar. Hal itu dikarenakan karena sang suami tidak mau mendengarkan penjelasan dari istri. Padahal sang istri sudah berusaha untuk menjelaskan yang sebenarnya, menjelaskan duduk perkaranya, mengungkapkan perasaan dan isi hatinya. Tidak ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tertutup, memang dapat menghancurkan sebuah hubungan, bahkan dapat merugikan seseorang. Hari ini kita belajar dari orang-orang Yahudi di Berea, di mana Paulus dan Silas melayani, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dan Silas melayani kemanapun untuk memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum mereka tiba ke Berea, Paulus dan Silas ini memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dan di situ mereka memberitakan tentang Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang-orang Yahudi di Tesalonika, mereka iri hati, sehingga mereka menolak setiap perkataan yang disampaikan oleh kedua rasul ini. Mereka menutup telinga, menutup pikiran dan hati mereka untuk kebenaran tentang Injil Tuhan. Sehingga mereka menghasut orang banyak, dan akhirnya terjadilah keributan di Tesalonika pada saat itu. Berbeda dengan orang-orang Yahudi di Berea, di dalam bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, diungkapkan kepada kita ketika Paulus dan Silas mengajar dan memberitakan Injil tentang Yesus di Berea ini. Pada ayat yang ke-11 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang di Berea ini membuka hatinya. Mereka punya komunikasi yang baik, dan mereka mendengarkan dengan baik apa yang Paulus dan Silas sampaikan. Ketika mereka selesai mendengar, mereka merenungkan itu, dan juga mereka menyelidiki kitab suci. Apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas ini mereka selidiki, benar atau tidaknya apa yang disampaikan kepada mereka. Dan menarik, tindakan mereka ini sampai pada suatu keyakinan akan sebuah kebenaran tentang Yesus, yang mana berdampak ke dalam kehidupan yang nyata dengan perubahan kehidupan yang menjadi percaya. Dan tidak dapat disangkal kenapa jemaat ini dikatakan memiliki hati yang lebih baik dari yang lainnya, karena mereka mendengar dengan baik, mereka merenungkan, mereka menyelidiki setiap perkataan-perkataan, informasi-informasi yang disampaikan kepada mereka, dan berbuahkan berkat dalam hidup mereka, yaitu mereka menerima Injil Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini adalah suatu contoh yang luar biasa dari komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka, yang mendatangkan berkat untuk mereka sendiri. Dalam kehidupan kita pun demikian. Suatu hubungan yang baik, suatu hubungan yang langgeng, dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam suatu hubungan adalah tidak lain bagaimana kita membangun suatu komunikasi yang baik, suatu komunikasi yang terbuka, memberikan kesempatan untuk orang lain mengungkapkan argumennya, mengungkapkan isi hati perasaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dalam konteks jemaat
Berea ini, orang-orang Yahudi di Berea ini, kita pun belajar dari mereka bahwa untuk tidak serta-merta menerima setiap informasi yang disampaikan kepada kita, tetapi kita selidiki dulu, kita renungkan itu benar atau tidaknya. Di era digital kita sekarang, begitu mudahnya kita mendapatkan informasi-informasi, baik itu dari media-media sosial, bahkan informasi-informasi tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ajaran-ajaran gereja, dogma-dogma gereja. Yang juga tidak sedikit informasi yang disampaikan kepada kita itu adalah sebuah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau istilahnya hoak. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan ini supaya tidak merugikan diri kita. Mari kita dengarkan dengan baik, kita renungkan dengan baik, dan kita selidiki itu melewati kitab suci. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.